Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyandi Bandaso dari Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Angkatan 2017. Di sini saya akan mereview sebuah video yang telah diberikan oleh asisten laboratorium fitokimia dengan judul Screening Fitokimia dan Isolasi Senyawa Diosgenin dari tumbuhan Cactus speciosus atau yang lebih kita kenal dengan rimpang pacing. Untuk lebih lengkapnya, saksikan video berikut. Manfaat yang diperoleh pada percobaan kali ini ialah agar praktikan dapat mengisolasi, mengidentifikasi, dan melakukan pemisahan senyawa diosgenin pada tumbuhan lain yang diduga mengandung senyawa diosgenin. Pengenalan tumbuhan. Tanaman pacing merupakan tanaman herba tegak dengan tinggi sekitar 0,5 sehingga 3 meter. Daerah pertumbuhannya di tempat-tempat yang lembab dan teduh. Jenis tanaman ini juga dapat ditemukan tumbuh liar di tepi parit, tepi jurang, tanah kosong, atau ditanam sebagai tanaman hias di perkarangan rumah. Pacing memiliki nama ilmiahnya, yaitu Cactus speciosus, yang masuk dalam keluarga Zingiberaceae, yaitu temu-temuan. Selain itu, khasiat yang terkandung pada rimpang tanaman tersebut dapat digunakan sebagai peluruh kencing, yaitu diuretik, antitoksik, menghilangkan gatal, dan peluruh keringat. Berikut merupakan taksonomi tumbuhan, yaitu rimpang pacing diberi nama Cactus speciosus. Kingdomnya adalah Plantae, filum Spermatophyta, kelasnya adalah Monocotyledone, ordo Zingiberales, family Zingiberaceae, genus Cactus, spesies Cactus speciosus. Lanjutan, pacing mengandung diosgenin terutama dalam rimpangnya. Penelitian di India menunjukkan jika diosgenin yang ditemukan pada pacing memiliki aktivitas anti-hiperglikemia dan anti-kolesterol. Dalam jurnal penelitian India, dikatakan jika pacing dapat digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Tanaman pacing juga banyak terdapat di Indonesia dan juga memiliki kandungan diosgenin di dalamnya. Dengan demikian, pacing dari Indonesia juga dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol dan diharapkan dapat digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus. Pada percobaan ini, proses isolasi diosgenin menggunakan metode ekstraksi All reflux. Prinsip kerja dari All reflux yaitu pelarut variasi yang digunakan akan menguap pada suhu yang tinggi namun didinginkan dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya berbentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Baik, berikut penjelasan cara membuat reaksi Lieberman-Burchard. Cara pembuatan Lieberman-Burchard itu yaitu sebanyak 20 gram bagian asam asetat anhidrat dicampurkan dengan 1 bagian asam sulfat pekat dan 50 bagian kloroform. Larutan penyemprot harus dibuat baru dan didinginkan dengan es. Yang dapat diuji dengan Lieberman-Burchard itu yaitu alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, fenolik, dan tanin. Baik, untuk prosedur screening fitokimia dan isolasi senyawa diosgenik itu kita bagi menjadi 2 tahap, di mana tahap pertama adalah untuk mendapatkan sari kasar dari senyawa diosgenik dan tahap kedua adalah pemisahan senyawa diosgenik menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Nah, kita mulai pada tahap pertama. Untuk tahap pertama, mula-mula kita memerlukan 15 gram serbuk kering rimpang pacing, Aquades 20 ml dan Hassel pekat 5 ml. 15 gram serbuk kering rimpang pacing dimasukkan ke dalam labu alas bulat dan kemudian diikuti oleh penambahan Aquades sebanyak 20 ml ke dalam labu alas bulat.
dan ditambahkan dengan HCl pekat 5 mili ke dalam labu alas bulat pula. Sehingga di dalam labu alas bulat ini terdapat 3 campuran 3 bahan tersebut. Nah, labu alas bulat yang berisi bahan-bahan tersebut direflux kurang lebih selama 4 jam. Sistem reflux sendiri terjadi pada saat pelarut yang bervariasi akan menguap pada saat suhu yang tinggi. Namun, dengan adanya kondensor, maka uap-uap tadi akan membentuk embun kembali dan jatuh kembali ke labu alas bulat sehingga pelarut akan tetap ada. Nah, hasil reflux ini didiamkan atau didinginkan sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu disaring. Setelah didinginkan, tahap selanjutnya yaitu disaring. Hasil reflux tadi yang telah didinginkan disaring menggunakan kertas saring dan corong, dimasukkan ke dalam beker glass. Sehingga hasil yang diberikan berupa ampas atau sisa yang tersedia pada kertas saring dan kemudian filtrat yang terdapat pada beker glass. Ampas atau sisa tadi silahkan untuk dibuang, sedangkan filtratnya kita lanjutkan ke prosedur berikutnya, yaitu dimasukkan ke dalam corong pisah. Setelah filtrat dimasukkan ke dalam corong pisah, ditambahkan kloroform sebanyak 20 mili. Kemudian ditutup dengan tutup corong pisah dan digojok secara perlahan-lahan. Selama proses penggojokan, silahkan putar keran dari corong pisah untuk melepaskan gasnya. Nah, ini termasuk penyarian dalam 1 kali tahap. Kemudian, untuk tahap selanjutnya, dibuka kemudian corong pisah tadi dan ditambahkan lagi kloroform sebanyak 20 mili. Nah, lakukan hal yang sama dengan prosedur sebelumnya, yaitu melakukan penggojokan dan pelepasan gas. Hal ini dilakukan sebanyak 2-3 kali yang disebut dengan proses penyarian atau disari. Kemudian, hasil sari tadi itu ditampung ke dalam beker glass, yang dimana diambil bagian dari kloroformnya, yaitu bagian bawah. Nah, setelah ditampung di dalam beker glass, hasil sari kloroform tadi itu dipindahkan ke dalam cawan penguap. Yang proses selanjutnya adalah diuapkan pada penangas air sampai 2/3 bagian yang sisa. Nah, itu adalah tahap pertama atau prosedur pada tahap pertama. Setelah pada tahap pertama tadi kita mendapatkan hasil yaitu sari kasar diosgenik, kita lanjut ke tahap kedua yaitu pemisahan senyawa diosgenik menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kromatografi lapis tipis itu memiliki 2 fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Di mana fase gerak yang kita gunakan pada saat ini itu terdiri dari perbandingan kloroform dan etanol 95% sebesar 95:5 dalam 5 mili. Sehingga bisa kita dapati bahwasannya volume dari kloroform itu sebanyak 4,75 mili dan etanol 95% sebanyak 0,25 mili. Nah, sedangkan untuk fase diam sendiri pada saat ini kita menggunakan plat KLT CLCF 254. Oke. Nah, prosedur selanjutnya yaitu fase gerak tadi itu kita masukkan ke dalam chamber. Kemudian chamber ini kita tutup dengan penutup chamber dan kita olesi dengan vaselin. Pengolesan vaselin ini dilakukan untuk membuat chamber kedap udara sehingga dapat mencegah kontaminasi dari lingkungan yang dapat mengganggu fase gerak itu sendiri. Kemudian fase gerak yang didapat dalam chamber ini didiamkan selama 1 jam untuk membuat fase gerak jenuh. Untuk prosedur selanjutnya yaitu sari kasar diosgenik tadi yang telah kita dapati pada tahap pertama itu kita pipet menggunakan pipa kapiler, dan kemudian hasil pipetan tadi kita totolkan pada fase diam yaitu pada plat KLT CLCF 254 yang sudah dipanaskan dalam oven lebih kurang 30 menit. Nah, penotolan ini dilakukan sampai sari kasar diosgenik tadi jenuh pada fase diam. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pada fase diam atau plat KLT ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian atas yang berjarak 0,5 cm dan bagian bawah 1,5 cm. Kemudian, plat KLT tadi yang telah ditotolkan tadi didiamkan selama 15 menit.
Setelah 15 menit, kita masukkan plat KLT tadi ke dalam chamber yang berisi fase gerak. Nah, pada proses ini atau pada tahap ini akan terjadi proses perambatan noda dari bawah menuju ke bagian atas dari plat KLT atau fase diam tadi. Nah, setelah noda merambat sampai batas atas, kita angkat plat KLT-nya. Kita angkat plat KLT, kemudian kita keringkan. Nah, pada proses pengeringan ini akan mulai tampaklah bahwasanya noda-noda tadi akan mulai terlihat jelas. Kemudian setelah dikeringkan, plat KLT yang berisi noda-noda tadi itu dilihat di bawah sinar UV dengan menggunakan panjang gelombang yang pertama yaitu sebesar 254 nanometer dan panjang gelombang yang kedua yaitu sebesar 366 nanometer. Kemudian setelah mendapati hasil dengan sinar UV gelombang 254 nanometer dan 36 nanometer, plat KLT tadi kita keluarkan dan kemudian kita semprot dengan penampak noda, di mana penampak noda yang kita gunakan pada saat ini yaitu Lieberman Bouchard. Nah, kita semprotlah penampak noda pada KLT yang berisi noda-noda tadi. Kemudian, plat KLT yang telah disemprotkan dengan Lieberman Bouchard itu kita lihat kembali di bawah sinar UV dengan panjang gelombang yang sama, yaitu yang pertama sebesar 254 nanometer dan panjang gelombang kedua sebesar 366 nanometer, sehingga akan kita dapatilah hasilnya. Jadi ada 4 hasil gambar yang akan kita dapati. Yang pertama yaitu di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer pada plat KLT yang sebelum disemprot dengan penampak Lieberman Bouchard dan 366 nanometer yang sebelum disemprot dengan penampak noda Lieberman Bouchard. Dan setelah disemprot dengan penampak noda Lieberman Bouchard akan didapati 2 hasil pula, yaitu pada panjang gelombang 254 nanometer dan panjang gelombang 366 nanometer. Maka dengan ini berakhirlah prosedur kita, sehingga tahap berikutnya yaitu perhitungan RF. Diosgenin yaitu senyawa steroid yang di dalam tumbuhan sebagai senyawa saponin steroid yang disebut dengan diosgen. Diosgen mempunyai rumus bangun steroid yang khas, yakni mempunyai inti berkerangka siklopentanoperhidrofenantren. Diosgenin merupakan prekursor hormon progesteron yang dapat disintesis di dalam jaringan tubuh mamalia. Adapun manfaat dari senyawa diosgenin yang terkandung dalam tumbuhan limpa pacing diantaranya, sebagaimana yang kita ketahui, diosgenin merupakan turunan steroid, sehingga dalam bidang farmasi, senyawa diosgenin biasanya dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan kontrasepsi oral. Selain itu juga, diosgenin memiliki efek yang sangat bermanfaat bagi tubuh, seperti efek antioksidan, antiinflamasi, dan juga antitumor. Di tubuh kita sendiri, senyawa ini berperan mengatur metabolisme kolesterol dan mampu menurunkan risiko gagal jantung.